dan salam selalu kita berikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama pembukaan, mari kita buka acara dengan acara bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri 3 Kelambu kepada Bapak Pemilik SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai hari ini kita sekarang masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kekuatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita khususnya sebagai muslim dan membuatkan sesuatu yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita memberikan sapanya dia dan usul. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat beliau sehingga bisa nanti masuk surga selamat dari neraka. Amin. Terima kasih kepada semuanya saja yang bisa menghadiri acara ini dan mengenalkan tugas dari guru yang kita untuk mengikuti program PPKU dan pada saat ini untuk menyampaikan aksi nyata modul 1/4 tentang budaya positif. Saya berharap semoga nanti dengan adanya ini bisa membangkitkan pelajaran semua, memotivasi pelajaran semua, bisa melakukan karakter anak-anak khususnya di SD Negeri 3 Kelambu ini. Kemarin yang saya tanyakan kepada Mbak Perjatiani, Mbak, selama setahun itu setelah penjelasan melaksanakan kurikulum ketika karakter yang sudah menambah apa ya? Ternyata belum bisa dijawab karena baru setahun, biasanya 3 tahun atau 5 tahun. Allah baik dengan sama sehingga dengan adanya ini yang penting itu anak-anak bisa berubah karakternya menjadi lebih baik dan karakternya menjadi lebih baik. Kemudian bapak-bapak dan guru yang terhormati, kalau anak-anak melakukan sesuatu yang tidak panas, segera diatasi. Dari mereka dalam arti ini, menurut saya membolos, itu cepat diatasi. Ditanya baik-baik, alasannya apa yang sesuai dan belakangnya. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu nanti merembet yang lebih besar. Kemudian ada yang anak suka mengambil uang, walaupun itu 2.000, 3.000, kita segera kita atasi, karena nanti akan menimbulkan bertumanya. Di sana itu pernah ada seperti itu. Monggo nanti di sini mungkin terlalu hiperaktif disuruh bagaimana caranya panjenengan bisa mengendalikan. Saya kira panjenengan sudah mempunyai siasat atau teori yang bisa menjinakkan anak-anak. Dan itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kelambu, Bapak Muhair SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kelambu, Ormas Bidang Pendidikan Kecamatan Kelambu. Perkenalkan, saya di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya perkenalkan, di sebelah foto saya yang paling tengah fasilitator saya bernama Ibu Ratna Ernawati. Beliau berasal dari SD Negeri Karangasem 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelahnya ada pengajar praktik saya bernama Ibu Siti Rohmah, SPDI. Beliau berasal dari SD Negeri 3 Terkesi, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 3 Kelambu. Untuk agenda pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua pertanyaan pemantik, yang ketiga pemaparan materi budaya positif. Di dalamnya ada contoh nyata dari saya calon guru penggerak, respon dari siswa, kemudian refleksi dari CGP. Yang terakhir nanti refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Panjenengan setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Angkat tangan yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Berarti semuanya setuju? Coba alasannya apa, Pak? Monggo Pak Presiden. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya ini setuju kalau hukumannya ini bersifat positif. Kalau negatif ya tidak setuju. Contohnya anak itu disuruh melakukan hal-hal yang berat, contohnya push up atau sit up 50 kali, itu kan memberatkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya memang itu hukuman yang cocok atau hukuman yang positif, yang seperti itulah yang diharapkan agar pembelajaran atau mengajar sekarang dan mengajar zaman dulu berbeda. Zaman dulu, zaman saya sekolah dulu hukumannya agak tidak positif. Ya positif tapi agak tidak positif. Artinya hukumannya yang diberikan itu masih mengarah ke itu fisik, istilahnya seperti itu. Kekerasan. Yang ketiga, ini sudah jelas, ini tidak usah diterangkan, sudah jelas di situ memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Frida untuk jawabannya. Kita beri tepuk tangan buat Pak Frida. Luar biasa Pak. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu memang tidak setuju karena hukuman itu bisa cenderung ke hukuman negatif atau tadi yang Bapak utarakan
lebih cenderung ke fisik. Kalau untuk poin yang kedua dan ketiga setuju. Kita lanjut ya. Untuk materi pemaparan budaya positif, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Ini untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita bermain Bapak Ibu. Saya ajak bermain kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu dengan pasangannya ya. Ada A dan B. Nah, panjenengan dengan sebelah panjenengan. Nih, coba disobek secari kertas kecil saja. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda sebelah panjenengan akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara ya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ini Bu, coba Bu. Misalnya Bu Harmini yang mepal atau Bu Karisa nanti. Bu praktekkan. Ditulis dulu benda yang paling berharga. Ya Pak Amin, Pak Brija praktekkan Pak Brija yang kepala coba. Pak Amin yang merebut benda yang ada di genggamannya Pak Brija. Ayo sekuat tenaga Pak Amin, coba. Sekuat tenaga, ayo coba dicoba. Sudah? Coba sekarang apa yang terjadi Bu Harmini? Apa yang terjadi? Dari genggaman tangannya panjenengan. Karena genggaman saya terlalu kuat dan teman sebelah saya itu tidak bisa membuka tangan saya, berarti benda yang ada di tangan saya tetap saya pegang dan akan menjadi milik saya. Tidak akan berubah ke teman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Harmini untuk jawabannya. Itu untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi yang dirasakan Bu Karis apa Bu? Sulit. Terlalu kencang, terlalu kuat. Jadi panjenengan tidak bisa membuka genggamannya Bu Harmini ya. Nah ini yang disebut. Apakah ini semua sudah sesuai dengan itu filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang mengedepan. Nah ini yang ada hubungannya dengan teori kontrol kita Bapak Ibu. Jadi sekuat apapun tadi Bapak Ibu menggenggam kepala tangan Bapak Ibu, itu tidak akan bisa membukanya. Bahkan tadi meskipun Bu Karisa merayu, membujuk, bahkan mengancam ataupun menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangannya Bu Harmini, tetapi tetap tidak bisa. Nah itu kaitannya dengan teori kontrol atau teori pilihan. Hubungannya apa dengan anak didik kita? Nah, ilusi guru mengontrol murid.
Terkadang kita menginginkan anak didik kita seperti A, seperti ini, seperti itu. Apakah itu bisa, Bapak Ibu? Tidak bisa, sangat sulit. Sangat sulit untuk merubah murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita merasa Bapak Ibu itu sudah dewasa, kemudian memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu. Terkadang kita kan seperti itu dengan peserta didik kita. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Itu teori kontrol atau teori pilihan. Ini, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Seperti tadi, keputusan itu kan ada di tangan kita. Meskipun orang lain merayu, menyuap untuk memaksa panjenengan membuka genggaman tangan panjenengan, kalau tidak bisa terbuka, nah itu keputusannya kan ada di diri panjenengan sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak didik kita terkadang yang ramai ataupun apa dia itu memiliki tujuan. Tujuannya entah cari perhatian, ingin diperhatikan, atau apa. Itu semua perilakunya itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa, Bapak Ibu? Tidak bisa. Yang hanya bisa mengontrol diri Anda itu panjenengan sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya teori kontrolnya itu kita perlu kolaborasi, kerjasama, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kamu yang kalah, aku yang menang. Itu seharusnya kita itu berpikirnya menang, semua menang. Ini disiplin positifnya teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Tadi disebutkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nah, hanya diri Anda yang bisa mengontrol, ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu teori motivasi itu ada dari dalam dan dari luar. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, untuk yang dari dalam itu, yang dari luar ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang motivasi dari dalam atau intrinsik itu nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk menghargai diri sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, nanti kita itu ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum dengan peserta didik kita? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, pemantau.
Nanti istirahat jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya ya, Bapak pantau ya, dari kantor ya. Seperti itu contohnya. Nah, posisi kontrol yang paling tinggi itu yaitu sebagai manajer. Tapi untuk sebagai manajer nanti itu ada langkahnya yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Nah, nanti ada 3 langkah. Yang pertama itu stabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang sama dengan peserta didik kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini makna disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin itu artinya apa ya? Disiplin. Belajar, artinya belajar. Itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita biasanya melakukan kedisiplinan itu karena patuh aturan, karena takut hukuman. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini menurut Dr. William Glasser tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu di SD kita yang melaksanakan kurikulum merdeka. Kebetulan kelas 1, 2, 4, dan 5 kita kenalkan dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikannya ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Ketiga, berkebinekaan global. 4, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Ini ada lagunya Bapak Ibu. Ya, ada lagunya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa diulang-ulang dan bisa menggunakan gerakan. Bapak Ibu ada gerakannya. Kita tunggu sama-sama ya. Nah,
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita beri tepuk tangan nanti bisa diajarkan untuk peserta didiknya ya. Kreatif. Untuk yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di SD kita sudah menerapkan pembiasaan itu ya Bapak Ibu, dengan setiap hari Selasa kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu dan peserta didik istiqomah ya. Amin. Kemudian setiap hari Rabu pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna secara bersama-sama, kita berdoa. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Mandiri itu tadi seperti anak kelas 4 Bu, mandiri mandi sendiri. Ya betul, itu salah satunya anak yang mandiri. Karena kadang masih ada ya kelas 4 masih dimandiin ibunya. Mandiri, makan sendiri. Nah kalau di sekolah murid-murid kita kadang ketika mengerjakan ulangan kita beri anak-anak untuk mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan orang lain atau tanpa bantuan temannya. Kemudian bernalar kritis. Nah, artinya bernalar kritis, kita ajarkan anak-anak untuk berpikir logis, sistematis dalam mengambil keputusan, harus masuk akal. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Berkebinekaan global, kita harus menghargai ras, suku, bangsa, budaya yang ada di Indonesia kita. Dan untuk di SD kita setiap tanggal 4 diprogramkan sebenarnya semuanya di Kabupaten Gerobogan memakai pakaian adat. Kemudian bergotong royong. Misalnya kemarin setelah senam ada Jumat bersih, jadi anak-anak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ada yang membuang sampah, ada yang nyapu. Itu seperti sama halnya dengan di jadwal piket anak setiap hari. Nah, mereka piket bersama-sama, bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan kelas, kebersihan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Nah, kreatif kok kenapa bergelombang-gelombang? Nah, anak yang kreatif itu biasanya kan banyak akalnya, banyak idenya, dan hasilnya itu anak sangat bagus hasil belajar kreatifnya. Berbeda dengan anak yang lempeng saja atau lurus saja. Gitu. Kemudian kita ke materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Tadi motivasi itu ada dari eksternal, dari luar dan dari dalam. Nah ini motivasi yang dari luar itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah itu motivasi dari luar. Berbeda dengan yang dari dalam diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa ya bila saya melakukannya? Itu tujuan dari disiplin positif. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu
khusus yang on time, tepat waktu. Yang mendasari Pak Julian apa khusus? Nah, kalau mau apa Pak Julian tepat waktu? Absen. Pertama absen. Terus apa itu? Saling pada anak-anak yang baru datang. budaya 5S ya Bu. Sapa, senyum, salam. Itu jadi motivasi dari dalam seorang khusus ya. Kemudian yang kedua, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Tepat waktu ya. Alasannya apa Bapak? Tanggung jawab. Yang ketiga, dari ketiga motivasi tadi, motivasi apa yang mendasari murid-murid berperilaku di sekolah? Nah, kalau murid-murid kita itu kira-kira motivasinya itu dari dalam atau dari luar ya? Kalau datang ke sekolah itu. Jadi dari luar, karena disuruh orang tuanya sekolah. Tapi kalau anak-anak yang memiliki semangat belajar tinggi, pengen belajar di sekolah, itu motivasinya juga tinggi Bapak Ibu. Bangun pagi, mandi, sarapan, kemudian siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Itu luar biasa motivasinya. Strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mendisiplinkan murid? Biasanya apa? Supaya anak disiplin. Memberi contoh, Bapak Ibu. Kita itu sebagai contoh, sebagai panutan. Kita datang lebih awal, anak pasti juga merasa senang. Menyambut Bapak Ibu gurunya. Pak Guru pos teko tak mangkat. Kemudian salaman. Kemudian nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu guru tanamkan pada murid? Tadi nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan pada murid. Nilai kebajikan disiplin, disiplin, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, itu sesuai profil pelajar Pancasila. Ini makna merdeka, arti merdeka menurut Bapak Pendidikan kita Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hore, aku merdeka, aku gak didahului, aku gak diperintah, tapi harus bisa memerintah diri sendiri tadi dengan motivasi dari dalam. Oh, jam 6 saya harus selesai mandi, pakai seragam sendiri ya. Itu kan memerintah diri sendiri. Itu makna merdeka menurut Bapak Hajar Dewantara. Nah ini hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Sebaliknya, jika tidak melanggar maka tidak mendapat penghargaan, tidak mendapat sanksi. Untuk menciptakan disiplin positif bisa dilakukan dengan restitusi Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana seharusnya memperlakukan orang lainnya. Ini nanti diproses segitiga restitusi, Bapak. Melalui segitiga restitusi nanti akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka. Jadi anak nanti yang melakukan kesalahan, dia sendiri juga yang akan mencari solusinya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Datang terlambat, jauh-jauh lari sampai di sekolah, disuruh lari menghubungi lapangan 5 kali. Itu kan sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Sampai besar, sampai kapanpun anak pasti akan diingat. Yang diingat itu bukan bapak ibunya, tapi perlakuan bapak ibu terhadap anak-anak kita. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kita melakukan kesalahan, nah konsekuensinya apa? Harus tahu. Kemudian membuat anak sakit, nah ini tadi fisik atau hatinya, itu dalam jangka waktu yang lama. Disuruh lari sampai 5 kali, 10 kali, dia sampai dewasa itu akan ingat. Seperti bapak ibu dulu waktu zaman sekolah pasti masih ada hal-hal di benak bapak ibu guru yang teringat. Entah itu hal menyenangkan atau hal yang menyedihkan. Itu ternyata efeknya jangka lama. Kalau di konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, memaksa. Nah, konsekuensi stimulus tanggapan. Nah, ini hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kadang ada anak yang mau dihukum dia nggak ngaku, aku nggak salah kok Bu, karena takut dihukum. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab ini termasuk tindakan guru, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi Bapak. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana ini?
hukuman atau konsekuensi ini karena pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi ya. konsekuensi ya, kita cocokkan. Nah, hukuman konsekuensi ini ada hubungannya pelajaran PJOK ini Bapak Ibu, jadi konsekuensi dan olahraga. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka pendek, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Nah, kalau pengaruh jangka panjang ini penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Sekarang kita ke restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini nanti ada contohnya Bapak Ibu, anak yang melakukan kesalahan dan dia sendiri yang mencari solusinya. Kemudian ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, tadi sudah ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu ada tambahannya yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korbannya nanti itu mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah itu dapat terpecahkan. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian itu fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti kita akan menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang positif. Restitusi sifatnya positif, konsekuensi netral, dan hukuman itu negatif. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Smart Teacher. Ini ada lagu Smart Teacher. Itu juga ada gerakannya. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Gerakannya sesuai liriknya ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berjalan.
SBD bisa diterapkan pada anak-anak kita ya, supaya tidak jenuh dalam pembelajaran. Smart teacher, guru yang semangat. Kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, apa toh yang dimaksud keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bisa bantu jawab? Pak Amin, keyakinan kelas? Ini tepat sekali dilaksanakan kemarin, guys. Sebenarnya ini waktunya pas tahun ajaran baru. Kita kan mendapatkan, anak kita mendapatkan kelas baru, guru baru, dan suasana baru. Nah, kita bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu semacam peraturan, Bapak Ibu. Semacam peraturan. Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu semacam peraturan, tapi sesuai kurikulum Merdeka. Peraturan itu sesuai itu namanya keyakinan ke kelas. Nah, ini kalau ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu ketika mengendarai sepeda motor harus memakai helm? Menjaga keamanan, keselamatan. Itu merupakan aturan yang harus. Kalau tidak memakai helm, ya pasti kena tilang. Kemudian yang kedua, nah ini kemarin waktu COVID, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk menjaga kesehatan kemarin ketika COVID. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, untuk di kelas, nih tahapan pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemarin yang sudah saya praktekkan, mempersilakan setiap murid mengatakan pendapat tentang aturan yang disepakati. Nah, misalnya di kelas kita membuat satu kesepakatan, kelas harus bersih. Nah, ini tertutup layar. Terus jika meminjam barang teman harus izin. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghormati teman kita kalau kita izin. Nah, kalau kelas kita harus bersih. Kemudian langkahnya yang kedua, mencatat semua masukan yang bisa dilihat murid. Kemarin itu anak-anak saya bagikan ski note warna itu. Kemudian anak-anak menuliskan satu keyakinan kelas, ditempel ke depan. Susun menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita ganti kalimat yang bentuknya negatif itu ke positif. Contoh, misalnya tidak boleh bertengkar. Nah, kemarin itu ada yang menuliskan seperti itu. Tidak boleh bertengkar.
Kalimat tidak boleh bertengkar itu kan negatif. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu saling menyayangi sesama teman, saling menghargai sesama teman. Kemudian ada yang menuliskan tidak boleh mencuri. Itu kan kalimat negatif, kita ubah ke positif. Tadi jika meminjam barang milik teman harus izin. Nah, keyakinan yang dibuat maksimal 7 supaya mudah diingat. Bu, murid saya 25. Nah, dari 25 anak kemarin itu keyakinan kelasnya ada yang sama. Jadi bisa dijadikan satu menjadi ada 5 kalau enggak 6 keyakinan di sebelah ini belakang layar. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati bisa ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat. Jadi ditempel di sebelah papan tulis atau di sebelah kiri kanan kiri kelas ini. Dan semua anak harus mematuhi. Sekarang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ini coba Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya saling menghormati atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Seram sekali. Itu keyakinan kelasnya itu kesehatan. Kan kalau orang yang candu narkoba itu pasti kan sakit. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya budayakan antri. Gunakan masker. Itu juga fungsinya untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, untuk keselamatan. Jadi kalimat-kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Ini kemarin penerapan keyakinan kelas 4 di kelas saya Bapak Ibu. Jadi saya kemarin membuat beberapa keyakinan kelas. Ini saya tampilkan sedikit videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan melibatkan kalian, melibatkan peserta didik. Terus kita tadi sudah menjelaskan tentang peraturan kelas atau konsep sekolah tadi. Kemudian nanti keyakinan kelas itu juga menjadi
mulai besar.
keyakinan kelas 4 di SD Negeri 3 Kelambu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak ketika membuat kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif. Nah, keyakinan kelasnya sudah dibaca di depan dan anak-anak bisa membacanya setiap hari. Sekarang kita lanjut materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan diterima. Seperti anak-anak didik kita di sekolah itu juga mereka itu pengen disayangi dan pengen diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kalau di sekolah penguasaan materi. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah, misalnya bapak ibu guru tidak ada di sekolah atau tidak ada di kelas, itu sangat disayangkan. Padahal anak-anak ingin sekali belajar tentang penguasaan materi. Kemudian kebebasan. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak yang senang-senang di kelas itu bukan berarti anak yang bodoh atau anak yang kurang pintar. Kebebasan misalnya kalau anak yang sakit ingin memaksa sekolah, nah, kamu di rumah saja, belajar di rumah saja. Nah, itu malah mereka itu tidak mau karena motivasi intrinsiknya ingin belajar. Kemudian kita beri kebebasan pada anak, misal kita memberikan materi atau soal, biarkan anak yang mengerjakan sesuai minat dan bakatnya. Nah, ini untuk kegiatan di kelas 4 literasi dengan pojok baca. Nah, ketika anak setelah selesai membaca suatu cerita, saya beri kebebasan anak untuk menceritakan kembali cerita yang dibaca, atau ada yang saya mau ringkes, saya ditulis dengan bahasanya sendiri, atau bahkan anak yang kreatif itu dia akan membuat poster. Aku senanganku gambar, ya silahkan digambar. Itu kita memberi kebebasan, freedom. Kemudian semua tindakan itu memiliki tujuan tertentu. Jadi anak-anak yang banyak tindakannya itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, hal yang dilakukan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, nah sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ketika anak-anak yang ramai atau misalnya anak-anak yang berisik itu kemungkinan dia itu butuh diperhatikan, cari perhatian atau apa tujuannya, itu pasti memiliki tujuan. Ini hubungannya dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Ini yang terakhir, materi kelima yaitu restitusi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol kita nanti, atau sebagai penghukum, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah. Dari pengertiannya dulu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum. Nah, ini identitas yang gagal ya, kalau kita itu sebagai guru itu penghukum. Nah, kamu harus lari lapangan 5 kali karena terlambat. Atau membuat orang merasa bersalah.
Misalnya ibu kecewa sama kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu, itu juga kurang tepat bapak ibu. Karena kalau kita menjadi teman untuk di kelas, nanti untuk kelas selanjutnya anak itu juga akan menyesuaikan diri lagi, kan ganti guru. Terus sebagai pemantau, nanti istirahat kamu di kelas ya, mengerjakan tugas di kelas ya, ibu pantau nih dari kantor. Sedangkan posisi kontrol yang paling tinggi itu untuk menghargai diri sendiri itu kita sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif. Misalnya, apa yang kita yakini di kelas kita? Kemudian misalnya dengan kalimat ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu nanti ada praktek segitiga restitusi juga di kelas 4. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini siapa yang mengatakan? Yaitu posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, kamu salah, kamu tidak pernah benar. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita cari solusinya. Kita cari solusinya bersama-sama, yaitu sebagai manajer. Kemudian sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini segitiga restitusi, langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas, kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah ini biasanya kata-kata yang dikatakan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need. Nah itu tadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Anak-anak itu butuh apa? Oh butuh kasih sayang, butuh diterima, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Nanti yang dikatakan Bapak Ibu misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah ini validasi kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan dasar yang anak ini penuhi. Yang ketiga, nah kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa menanyakan dengan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih?
ingin jadi anak seperti apa? Bukan mau jadi seperti apa kamu? Biasanya kita sering seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, ini praktek penerapan segitiga restitusi di kelas 4. Kemarin Bapak Ibu saya terangkan, jadi ada 2 kasus. Kasusnya yang pertama itu ini Yaki terlambat sekolah. Jadi ini kasus yang pertama, dia datang terlambat. Nah, ini ada. Assalamualaikum, nama saya Zaki dari kelas 4. Terima kasih Bu Lita. Saya sudah diajak berdiskusi dengan Bu Lita untuk mendapatkan solusi kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan bangun lebih cepat agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Jadi ini respon dari anak. Dia melakukan kesalahan, dia sendiri juga yang mencari solusinya. Kemudian ada kasus kedua. Tadi Ibu dengar ada dari ketua kelas Lukis, katanya kamu pulang ke rumah ya? Iya, Bu. Oh begitu. Membuat kesalahan itu hal yang wajar, Arin. Iya, Bu. Kira-kira kamu pulang ke rumah pasti ada alasannya bukan? Ya, karena saya dibutuhkan dengan sekolah, Bu. Oh jadi kamu pulang ke rumah untuk menantu ibu kalau kamu itu dibutuhkan dengan terus kelas. Iya, Bu. Kira-kira kalau kamu pulang ke rumah melanggar kesepakatan kelas kita tidak? Iya. Kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Pulang ke rumah tanpa seizin, Bu. Seharusnya apa yang kamu lakukan? Tidak pulang ke rumah mengaku ibu, tetapi melaporkan kepada guru. Baiklah, kalian kamu sudah menemukan solusinya ya. Sekarang tetap semangat dan kembali ke kelas. Assalamualaikum, saya Alim dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Lita untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Tidak pulang ke rumah lagi tanpa seizin Bu Guru. Terima kasih. Jadi anak-anak yang melanggar keyakinan kelas atau melakukan kesalahan, dia sendiri yang mencari solusi dengan penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk refleksi kita siang hari ini 1 menit ya. Saya minta Bapak Ibu menuliskan perasaan panjenengan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya tentang makna budaya positif dan motivasi intrinsik. Saya bagikan skemanya.
menit ya Bapak Ibu, perasaan apa yang muncul selama panjenengan mengikuti sesi ini? Monggo, silakan tempel ke depan Bapak Ibu. Ini. Dimakan siang. Bagaimana perasaannya khusus? Perasaan saya senang karena dengan adanya refleksi kita menambah pengetahuan. Terima kasih. Bu Hermini, perasaannya bagaimana? Perasaan saya mendapatkan ilmu yang baru dengan mengikuti aksi nyatanya berita ini. Terima kasih. Kayak ini pesannya. Senang Bu. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Bapak Heri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ambu, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Demikian pemaparan saya pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Mbak. Mana ada pesanan?